Sejumlah pasien yang terinfeksi COVID-19 varian Omikron yang diisolasi di Rumah Sakit Penyakit Infeksi RSPI Sulianti Saroso mengalami hiperkoagulopati atau gangguan pembekuan darah. Hiperkoagulopati atau lebih umum dikenal sebagai hiperkoagulasi adalah suatu kondisi yang memiliki kecenderungan darah mudah membeku. Saat ini RSPI Sulianto Saroso melakukan pemisahan ruang isolasi bagi pelaku perjalanan luar negeri serta memberikan dukungan psikologis dan rehabilitasi medis. Secara umum, pasien Omikron yang dirawat tidak menunjukkan gejala. Gejala cenderung sama dengan varian sebelumnya seperti hidung tersumbat, sakit kepala, serta kelelahan. Kementerian Kesehatan melaporkan kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia mencapai 68 orang. Mayoritas kasus Omikron merupakan warga negara Indonesia yang memiliki riwayat perjalanan ke Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, London, dan Amerika Serikat. Sebagian besar kasus Omikron yang terdeteksi bahkan sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Lantas sejauh mana hiperkoagulasi mempengaruhi pasien COVID-19 varian Omikron ini? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan bahas hal ini karena di masyarakat masih simpang siur kan. Betul tidak sih sebenarnya, sejauh apa sih sebenarnya pembekuan darah ini berdampak bagi pasien COVID-19? Oke, tenang, kita akan berikan pencerahan untuk Anda pemirsa. Sudah terhubung bersama kami ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum Dr. Nadia. Waalaikumsalam Mbak Maria, Mas Bayu. Alhamdulillah sehat dok, selamat tahun baru. Dan juga sudah terhubung bersama kami ada Dr. Teli Kabelia, dokter spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Teli. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Bayu dan Bu Maria. Apa kabar? Pagi dok, alhamdulillah sehat dok, kita berdua sehat alhamdulillah. Selamat tahun baru juga. Apa kabar Dr. Siti Nadia? Iya Dokter Teli, jadi ini sebenarnya sudah bukan hoax lagi ya, ini terjadi begitu pembekuan darah terhadap pasien COVID-19 varian Omikron. Tapi sejauh mana dok, kita butuh pencerahan juga Dokter Teli, sejauh mana pembekuan darah ini mempengaruhi pasien COVID-19 varian Omikron? Ya, sebenarnya varian Omikron adalah salah satu varian dari COVID-19. Jadi kalau untuk mengalami hiperkoagulasi, maka biasanya kita akan lihat apakah harus diberikan pemberian antikoagulan, terutama pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Nah, pemberian antikoagulan biasanya kita berikan penilaian terhadap sistem organ, ya, termasuk juga komorbid. Apakah ada gangguan fungsi hati, fungsi ginjal, jantung, hematologi, saluran cerna, saluran kemih, otak, dan lain-lain, sebagai penilaian risiko terjadinya perdarahan sebelum pemberian antikoagulan. Jadi biasanya kita screening risiko perdarahan improve ya. Nah, untuk pemberian pasien COVID-19 yang derajat ringan, seperti yang gejala yang dialami oleh varian Omikron, maka biasanya pemberian antikoagulan itu berdasarkan hasil pemeriksaan dedimer. Nah, kira-kira kita akan lakukan penilaian risiko trombosis dan apakah ada kontraindikasi dilakukan pemberian treatment antikoagulan. Jadi kita berada supervisi di bawah dokter ya. Nah, antikoagulan yang profilaksis yang paling disarankan adalah low molecular weight heparin ya, atau yang lebih direkomendasikan, dan juga unfractionated heparin yaitu UFH dengan dosis tertentu. Maka kita harapkan, kita lihat dengan perjalanan dari hari ke hari, apakah ada resiko terhadap trombosis, maka biasanya pemantauannya kita lakukan secara ketat. Kalau itu, itu treatment yang tadi sudah disampaikan ya oleh Dr. Teli. Dok, tapi untuk risiko pembekuan darah ini terhadap pasien positif COVID-19 varian Omikron, itu pada pasien-pasien seperti apa? Karakter-karakter pasiennya seperti apa? Iya. Ya, untuk varian Omikron biasanya kebanyakan tanpa gejala atau gejala ringan. Maka kalau kita lihat, tentu saja diagnostik yang ditegakkan dan terapi yang diberikan harus diberikan secara holistik atau komprehensif. Kalau kita lihat ada kecenderungan untuk hiperkoagulasi, maka lebih dahulu kita akan nilai apakah terjadi peningkatan dedimer. Nah, kalau gejalanya, tentu saja gejalanya tidak terlalu
ya kelihatan. Jadi beberapa melaporkan bahwa gejalanya sangat ringan, jadi kebanyakan kelelahan, kemudian juga batuk atau pilek, ya, dan tidak ada keluhan terhadap anosmia. Maka kita akan lihat untuk risiko terjadinya hiperkoagulasi itu selalu diwaspadai. Jadi titik beratnya apalah kita memberikan secara profilaksis atau secara treatment atau full dose. Maka kalau profilaksis kita berikan secara dosis ringan. Oke, baik, kalau gitu saya mau ke Dokter Nadia. Dokter Nadia, mungkin bisa diupdate juga Dok informasinya bagaimanakah kondisi dari sejumlah pasien Omikron ini yang saat ini sudah dirawat dan juga mengalami pembekuan darah. Sebenarnya seberapa serius sih pembekuan darah ini bagi para pasien tersebut, Dokter Nadia? Iya, kalau kita lihat dari 68 kasus konfirmasi Omikron ya, yang kita umumkan sejak tanggal 16 Desember yang lalu, sebenarnya kalau kita lihat 52 kasus itu tidak bergejala ya, yang sisanya memang ada keluhan gejala ringan, umumnya hanya batuk ringan, dan ada yang kemudian demam dan pilek ya. Jadi kalau kita lihat sampai sekarang yang kita lakukan perawatan di Rumah Sakit Sulianti Saroso ya, kalau saya tidak salah ada 12 kasus pun itu sebenarnya tidak ada yang gejalanya berat ya. Baru semuanya cenderung bahkan tidak bergejala sama sekali sejak kita deteksi dia positif. Mungkin memang dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya ada tanda-tanda yang menunjukkan ke arah kekentalan darah, terutama mungkin tadi yang disampaikan oleh Dr. Telly adalah diukur dari berapa angka dedimer ya. Tapi tentunya kalau kita lihat dari data-data yang ada di Provinsi Gauteng seperti di Afrika Selatan itu bahwa angka hospitalisasi ataupun angka kematian atau tingkat keparahan pada Omikron itu sangat kecil ya. Resiko yang terjadi bahwa Omikron ini kalau ada kasus yang berat ataupun yang kemudian membutuhkan perawatan ICU itu lebih pada dampak pasca COVID-19, yaitu adanya long COVID ya, yang kemudian menyebabkan kemungkinan ini yang akan memberikan dampak. Kita tahu kan long COVID ini cukup lama ya, 1-3 bulan pasca, bahkan ada yang 6 bulan pasca COVID-19, dan long COVID ini salah satunya adalah karena gangguan pada sistem ya tadi salah satunya mungkin kekentalan darah atau imbalance respon daripada imunitas yang seperti kita ketahui kan sitokin yang terlalu merespon terhadap terjadinya infeksi. Oke. Apakah juga pembekuan darah ini akan bersifat permanen, karena tadi Dokter Nadia juga menyebutkan soal long COVID gitu ya. Nanti kita diskusi lagi. Kami jeda terlebih dahulu, sekaligus nanti juga kami akan hadirkan laporan langsung dari rekan kami, ada Yanti Subakti dari New York, Amerika Serikat. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita kembali lagi ya, tadi kita ngajak Anda ke masa lalu 2021, sekarang balik lagi ke Indonesia, udah 2022. Menghadapi kenyataan lagi Dokter Nadia, Dokter Telly, bahwa kalau kita berbicara balik ke tema lagi gitu ya Dokter Nadia, artinya sebenarnya pembekuan darah ini akan menimpa pasien-pasien COVID-19 dalam artian long COVID-nya, pasca COVID-19? Ya, kemungkinan besar mungkin dampaknya seperti itu ya Mbak Maria. Cuman kan kalau kita lihat data dari tingkat keparahan penyakit ini memang belum resmi ya. Yang lebih banyak dilihat atau dilakukan studi ini adalah karena kecepatan penularannya yang kita tahu itu 3 kali lipat lebih tinggi ya. Dari beberapa data yang disampaikan itu kalau kita melihat jumlah kasus harian itu bisa lebih tinggi dari puncak kasus harian Delta ya. Kalau kita melihat itu
mungkin ya, seperti apa yang terjadi di Inggris ataupun mungkin di Amerika kan kasus hariannya bisa sampai dengan 100.000 per hari seperti itu. Nah kemudian juga waktu untuk mencapai puncak itu lebih cepat. Artinya kalau kita mengalami gelombang daripada varian akibat varian Omikron itu kita tahu mungkin Juni Juli ya kalau Delta. Nah ini mungkin periodenya akan lebih cepat, tapi jumlah orangnya itu meningkat jauh sangat besar seperti itu. Oke, Dokter Nadia, apakah dengan temuan ini bahwa varian Omikron ini bisa menyebabkan pembekuan darah, ini juga menjadi concern untuk menyiapkan vaskes, Dok? Kita berkaca pada kasus Delta kemarin aja gitu, Dok. Iya, tentunya kalau kita lihat di hilir ya, kita tentunya sudah menyiapkan beberapa antisipasi, bukan hanya untuk varian Omikron, tapi juga bagaimana kalau nanti varian Delta ini kembali meningkat, dikarenakan kita tahu pasca liburan akhir tahun ya. Tapi kan kita juga melihat bahwa pemerintah sudah melakukan beberapa upaya-upaya pengetatan ya, seperti ganjil genap, kemudian juga pengetatan untuk mobilitas, kemudian juga kita tahu pembatasan untuk kalau orang yang akan melakukan perjalanan dengan hanya orang yang divaksin 2 kali dan sudah diperiksa antigen, kemudian di pusat perbelanjaan, pariwisata, itu peduli lindungi juga kita lakukan juga untuk kemudian memonitor para pengelola tempat-tempat publik ini, dipastikan selain peduli lindungi digunakan juga melakukan pemantauan atau monitoring dari protokol kesehatannya. Kalau untuk fase pelayanan kesehatan, data yang ada dari Afrika Selatan tentunya ya, karena mereka tuh sudah terlihat puncak kasusnya sudah turun ya saat ini ya di Gauteng itu sebenarnya tidak dikatakan ya tidak terlalu banyak membutuhkan perawatan untuk terkait kasus-kasus berat ataupun kasus-kasus untuk hospitalisasi. Nah, ini juga dikatakan seperti disebutkan ya dari studi yang disampaikan oleh teman-teman di Afrika Selatan, itu most hospitalized patient itu adalah orang yang belum ataupun mendapatkan vaksinasi. Jadi memang ini menjadi penting. Satu, terkait vaksinasi itu memang harus kita percepat karena ini merupakan kelompok resiko. Dan kenapa kemudian kita betul-betul mendorong para lansia yang kita tahu cakupannya ini masih kurang dari 60, baru sekitar 61-62% ya dari yang mendapatkan dosis pertama, ini untuk didorong untuk segera divaksinasi karena sudah lansia memang punya resiko yang lebih tinggi terhadap kesakitan berat dan kematian. Ditambah lagi juga kita tahu dengan Omikron ini justru yang hospitalized atau yang dirawat tadi itu adalah orang yang belum divaksinasi. Kemudian kalau kita lihat bahwa adalah karena jumlah kasus yang begitu besar, akibatnya kan banyak orang membutuhkan perawatan ya. Nah karena kapasitas dari perawatan yang sudah terbatas ini juga jadi beban dari rumah sakit sehingga banyak orang yang kemudian akhirnya dilakukan perawatan di rumah sakit, padahal sebenarnya mungkin dia hanya gejalanya ringan tadi ya. Nah kemudian data yang ada juga gejala-gejala daripada kita sebut sebagai ARDS ya, mungkin respiratory distress syndrome itu ya, yang mungkin badai sitokin lah ya, mungkin dikenal masyarakat itu sebenarnya lebih sedikit dibandingkan varian Delta, dan yang butuh oksigen juga lebih sedikit. Tapi kita tetap siapkan ya untuk obat-obat, terutama nanti kita tahu di Januari ini Molnupiravir menjadi salah satu obat yang bisa tentunya memberikan mencegah ya untuk perburukan gejala klinis tadi. Ya oke, di hilirnya sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi di hulunya kita juga perlu memitigasi. Kalau tadi Dokter Nadia sampaikan, ya memang ada potensi pembekuan darah pasca COVID-19 selesai atau misalnya pasca pasien dinyatakan negatif. Artinya Dok, apakah kemudian perlu juga gitu kita sendiri sebagai pasien COVID-19 usai dinyatakan negatif melakukan misalnya pengecekan rongsen atau pengecekan darah untuk mengantisipasi hal-hal long COVID yang tidak diinginkan, termasuk juga pembekuan darah, Dr. Nadia? Aku rasa yang paling penting adalah justru pencegahan lebih dihulu lagi ya Mbak Maria. Jangan sampai kita
tertular COVID-19, apalagi varian Omikron. Yang kedua adalah jangan sampai kita bertambah parah sakitnya dengan cara divaksinasi. Nah, tentunya kalau sudah kemudian kita tertular, kemudian gejalanya menjadi berat, kemudian muncul long COVID, itu memang sudah ada tata laksana ya secara standar yang dilakukan oleh teman-teman termasuk Dr. Teli ini gitu. Tapi yang paling baik ada 2 tahap yang bisa kita lakukan pencegahan. Nah, itu lebih baik yang kita lakukan. Oke, saya terakhir ke Dr. Teli. Dr. Teli, apakah pembekuan darah ini menjadi dampak yang mungkin saat ini paling serius diderita oleh pasien COVID-19 varian Omikron? Ya, terima kasih. Untuk varian Omikron, sama seperti varian Delta, kita bisa menemukan risiko terhadap pembekuan darah. Maka dari awal, walaupun pasien punya gejala yang ringan, kita wajib antisipasi dan mengetahui kondisi apakah terjadi faktor risiko pembekuan darah. Tapi juga perlu diingat bahwa ada risiko bleeding atau perdarahan. Maka untuk pasien-pasien ini, kriteria yang kita waspadai adalah 1, memang telah terkonfirmasi COVID-19, apalagi yang membutuhkan perawatan, kemudian trombosit lebih dari 25.000. Nah, risiko untuk terapi antikoagulan juga untuk risiko perdarahan kita juga harus nilai, yaitu faktor risikonya seperti gangguan fungsi ginjal yang kita lihat dengan clearance kreatinin apakah kurang dari 50 mm per menit, kemudian faktor risikonya laki-laki usianya 40 sampai 84 tahun, punya komorbid kanker ataupun penyakit rematik, pemakaian kateter vena sentral, kemudian perlu indikasi perawat intensif care unit ya di ICU, kemudian ada gangguan fungsi liver juga, dan usianya kalau usia tua memang lebih tinggi untuk terjadi perdarahan ya. Kemudian trombosit yang rendah, terutama nilainya adalah kurang dari 50.000 dan punya riwayat perdarahan dalam 3 bulan terakhir, serta pernah punya riwayat ulkus gastrointestinal aktif ya. Ini adalah risiko perdarahan yang disebut untuk menilai kalau misalnya memang terjadi risiko pembekuan darah. Untuk penilaian atau keamanan terapi antikoagulan atau anti pembekuan darah, kita juga harus lihat risiko bleeding dan komorbid pasien. Karena supaya terapi yang dilakukan aman. Ya, baik. Jelas sekali ya kalau begitu. Kalau tadi kita sudah dengarkan apa yang disampaikan Dr. Nadia. Terima kasih banyak Dr. Nadia. Dr. Teli juga terima kasih banyak. Selamat tahun baru Dok. Semoga Selamat nanti liburan ya Dok ya. Nah, itu dia. Nggak diganggu dulu deh gitu kalau liburan. Udah akhir pekan biasa digangguin mulu sama Mas Bayu di akhir. Terima kasih Dok. Terima kasih Dr. Teli, Dr. Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.